agent ke agent nih, misalnya ibu dari forwarder dan ibu harus ke shipping line agar lebih detail, lebih rinci di mana permasalahannya. Mungkin ini lebih ininya manajemen to manajemen ya menurut saya, karena harus bos ke bos yang nego ini, karena ini mengenai harga dan mengenai cost di sini. Karena secara aturan harusnya tidak ada masalah, karena yang kita impor juga arang. Bahkan kita ekspor batu bara, arang itu tidak masalah. Kecuali kita yang ekspor pasir dilarang. Ini tidak masalah. Nah, tidak ada masalah menurut dari perspektif aturan ekspor ya. Masalah ya Pak ya? Tidak ada masalah harusnya dari sudut pandang di ekspor. Oke. Terima kasih ya Pak Lubis. Iya, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih Ms. Rahel. Berikutnya masih ada penanya, masih ada waktu. Kita sampai jam 11 ya. Di chat ada Mbak, sebentar ya di chat. Apa saja yang menentukan impor barang kita cepat sampai? Silakan Pak Lubis. Oke. Ini sebenarnya simpel. Kalau apa yang menentukan barang kita cepat sampai? Yang pertama, ini barang saya catat dulu. Ini kategorinya kita impor barang ya. Sebelum impor barang, kita cek dulu kelengkapan dokumennya. Setelah kelengkapan semua dokumennya kita cek, kita harus tahu dulu ada izin impor nggak di barang tersebut. Kadang-kadang kita sebagai importir asal beli, asal impor, tapi ternyata begitu tiba di pelabuhan Tanjung Priok misalnya, ternyata barangnya ada izin, ternyata ada izin ya kita harus urus izinnya, dan itu akan butuh waktu yang lama. Jadi sebenarnya kita cek ada izin impor atau tidak, dan kita cek kelengkapan dokumen. Hanya itu saja, sisanya akan tidak ada masalah. Oke. Terima kasih. Kira-kira demikian. Berikutnya penanya langsung silakan. Ada? Selamat pagi. Nama? Pagi. Saya Sarah dan selamat pagi Pak. Saya ingin bertanya. Jadi untuk bekerja di ekspor dan import industri ini, apakah ada kebutuhan khusus yang kami mahasiswa harus butuhkan untuk bisa bekerja di dalam industri ini? Oke, sebagai mahasiswa atau mahasiswi, yang pertama dari segi bahasa, karena di ekspor impor atau di posisi Departemen Ekspor Impor ini bahasa Inggris sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena komunikasinya selalu antar lintas negara. Itu yang pertama harus dikuatkan dari segi bahasa. Kadang-kadang kita yang lulusan sastra Inggris ini kerja di bidang ini, kita jadi patokan, ini benar nggak bahasa saya dari bos kita atau kadang-kadang dari departemen lain, karena acuannya kadang-kadang kita yang akan ditanyakan, benar nggak bahasa Inggrisnya, benar nggak grammarnya. Yang kedua, diminatkan dulu kira-kira saya suka nggak ekspor impor ini atau operation ekspor impor ini, atau kita menyukai dulu. Setelah kita suka, mungkin yang pertama kalau adik-adik masih kuliah, mungkin bisa ajukan magang beberapa bulan di industri shipping line atau freight forwarder atau di bidang ekspor impor atau logistik. Setelah itu magang beberapa bulan, di situ kita akan mengetahui lebih dalam prakteknya atau operationnya. Dari situ kita akan menyukai sendiri bidang tersebut. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Ms. Sarah dan Pak Lubis. Ada pertanyaan Pak dari chat ya Pak ya, saya bacakan. Di situ ada, morning Mr. Lubis, saya Syakata dari semester 2 pagi, izin bertanya, mana yang lebih menguntungkan dari sisi eksportir pelaku UMKM untuk pemilihan jenis transaksi menggunakan letter of credit atau insurance ya? Terima kasih, maaf tidak bisa pakai mikrofon. Oke, sebenarnya itu metode pembayaran ya. Kalau menggunakan LC itu letter of credit itu melalui bank. Ada keuntungan LC, kenapa? Karena apabila kita mau ekspor impor dan kita baru pertama kali mengenal pembeli atau mengenal penjual tersebut, ada baiknya menggunakan letter of credit. Kenapa? Ini lebih aman dari segi keamanan transaksi pembayaran. Kita takutnya nanti begitu kita kirim barang, orangnya kabur, nggak dibayar. Itu umumnya kita menggunakan LC. Itu menghindari
menghindari masalah di transaksi. Biar lebih aman kita pakai LC apabila kita trust atau kita tidak trust dengan buyer tersebut atau seller tersebut, kita menggunakan LC. Kalau untuk insurance sendiri itu tergantung apabila kargo kita perlu nggak di insurance. Apabila safety data sheet kargo kita lumayan bahaya atau risikonya tinggi, kita bisa menggunakan insurance. Apabila tidak perlu atau hanya bar kargo biasa, kita tidak perlu menggunakan insurance. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih Pak Lubis terkait dengan letter of credit ya. Kredit. Berikutnya, penanya terakhir ya, karena menjelang jam 11. Mohon satu lagi ya Pak Lubis. Silakan Silakan Pak. Berapapun, ayo Pak. Masih ada waktu Pak? Okay. Saya banyak waktu Pak. Saya free sampai 11:30. Oke, silakan. Oke, selamat pagi Pak Lubis. Nama. Saya mau bertanya. Silakan Pak. Diki. Oke, Diki, silakan. Oke, Pak Lubis, saya ingin bertanya Pak Lubis, kalau misalnya kita kepengen impor barang yang regulasinya itu belum jelas di Indonesia, kayak misal kita mau impor barang mobil listrik, mobil Tesla gitu ya, itu gimana ya prosesnya Pak Lubis? Kalau ini kan belum jelas di ininya, belum jelas tadi secara aturan yang berlaku di Bea Cukai, aturan yang berlaku di Departemen Keuangan, aturan yang berlaku di industri atau Kementerian Industri, belum ada aturan jelas juga dari Kementerian Perdagangan. Kalau belum jelas begini, jangan kita hold dulu, atau maksudnya jangan dilakukan impor, karena kita lakukan impor pun tidak akan bisa dikeluarkan dari Bea Cukai. Itu simpelnya. Ada penahanan ya Pak ya di pabeannya ya. Okay. Iya, karena tidak akan ada izin keluar barangnya, karena dari segi barang saja belum tahu ininya regulasi yang mengatur mengenai barang tersebut, begitu. Karena untuk regulasi itu bukan hanya satu institusi yang mengeluarkan, ada dari Kementerian Industri, ada Kementerian Perdagangan, dan ada Kementerian dalam Foreign Affairs ya, DAPLU, luar negeri. Oke, makasih Pak. Mas, Mr. Diki. Oke. Berikutnya, pertanyaan masih ada waktu, diizinkan sama Pak Lubis. Iya, kita banyak waktu untuk teman-teman yang mau sharing, yang mau bertanya, saya open. Silakan. Atau mungkin share nomor telepon Pak Lubis, boleh Pak? Silakan, biar teman-teman bisa mencatat. Kalian mau bertanya-tanya. Oh iya, bisa di 08211 211 5436. Buat adik-adik atau teman-teman yang mau sharing atau minta advice, terutama yang masih kuliah, mau kemana nih, saya mau kemana, saya bisa arahin, saya mau magang ke perusahaan apa, saya bisa arahin, agar saya bisa membantu teman-teman atau adik-adik sekalian. Bisa diulang Pak Lubis, mohon maaf. Oh, di 08 211 selanjutnya 211 5436. Jadi 0821 12115436. Ya. Oke. Saya share ke itu ya, di chat ya. Silakan teman-teman yang ketertarikan ininya, saya share chatnya untuk bisa di silakan pertanyaan berikutnya. Ada? Tidak ada? Sorry, Sir. Oke, silakan. Tanya. Bisa B ya? Oke. Saya mau nanya, Sir. Untuk shipping line dan freight forwarder dalam perjalanan ekspor-import melalui laut, tiba-tiba shipping tersebut tenggelam dan barang pun rusak. Dan kita tidak tahu keadaan kondisi term of condition barang tersebut itu secara fisik diterima atau tidak melalui Bea Cukai. Apakah barang tersebut bisa diasuransikan secara utuh? Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaannya ini bagus sekali. Menyangkut force major atau misalnya ada hal yang tidak kita inginkan terjadi selama pelayaran, atau disinilah tadi saya sebutkan
tergantung perjanjian kita dengan kontrak jual belinya. Misalnya begini, kita beli misalnya kita beli mesin dari Singapura dengan kontrak perdagangannya kita menggunakan X-Work. Jadi apabila X-Work ini kan simple ya, penjual hanya taruh barangnya di gudang, kita yang ambil, kita yang pick up. Apabila kapal atau di sini nanti kapalnya tenggelam, itu yang tanggung jawab kita, bukan penjual, karena tugas dia sebagai yang punya barang udah selesai. Dia hanya menyiapkan barang di gudangnya. Selanjutnya kita yang bertanggung jawab untuk segala risiko yang ada di jalan, di laut, di udara, hingga barang tersebut kita terima di gudang kita. Jadi tergantung kontrak mana yang kita sepakati dengan pembeli. Tapi kalau misalnya CIF, nanti itu apabila ada force major atau misalnya ada ombak yang besar atau ada force major lainnya yang mengakibatkan hasil investigasi masalah kapal atau masalah alam, nah itu bisa berdasarkan insurance. Kalau di insurance kita bisa klaim ke pihak insurance. Kira-kira yang pertama kita harus pastikan dulu kontrak agreement kita di Incoterm apa ininya, perjanjian jual belinya begitu. Yang kedua, kita pastikan scope dan responsibility masing-masing pihak. Kalau memang barangnya ada insurance, akan di cover insurance-nya. Kira-kira demikian, Pak. Oke. Sudah cukup, Pak Hatibi? Yes, sir. Thank you. Oke, ya, Pak. Oke, jika ada penanya lagi, masih ada? Oke, satu pertanyaan terakhir ya, silakan. Silakan. Satu pertanyaan terakhir. Tidak ada. Nah, ini ada dari chat, Pak, dari chat. Silakan. Kenapa oli kaca itu lebih lama sampai ketika diimpor dibandingkan komponen lainnya? Terima kasih. Oli, kaca, dan komponen lainnya dibandingkan yang lainnya lebih lama. Sebenarnya tidak ada masalah ya dari segi barang apapun yang kita impor, itu sebenarnya tidak ada kendala dengan barang lainnya. Hanya saja mungkin oli atau barang kaca yang lainnya itu ada masuk ke kategori pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik kadang-kadang lama. Misalnya oli atau chemical ini ada permintaan dokumen yang panjang di situ, misalnya chemicalnya apa, MSDS-nya apa, dan segala macam faktor lingkungannya. Biasanya ada beberapa supporting dokumen yang disiapkan oleh pemilik barang hingga bea cukai yakin barangnya aman dan bisa dikeluarkan. Biasanya kemungkinan di situ. Selebihnya kalau kita siapkan dokumen semuanya sebelum dikirim, harusnya tidak ada kendala dan tidak ada masalah. Kira-kira begitu, Pak. Oke, saya kira cukup pemaparan dari Pak Lubis. Terima kasih, sangat jelas, lugas. Mengingat waktu sudah jam 11, melebihi dari ekspektasi kita, sangat seru sekali ya. Alhamdulillah kita hari ini dapat banyak pengalaman, apalagi berbincang dengan Pak Lubis dengan background yang sangat luar biasa. Dan terima kasih. Ternyata background-nya dari Stiba IC ya, sangat luar biasa. Iya. Oke. Pak Bejo masih ada di situ, Pak Bejo? Ya, siap. Oke, sebelum kita akhiri, saya sebagai host atau moderator di sini mengucapkan terima kasih. Mungkin ada kata-kata dulu dari Pak Bejo atau Pak Lubis. Silakan dari Pak Lubis terlebih dahulu. Kata penutup Pak Lubis, silakan. Sebelumnya terima kasih dari saya. Saya berterima kasih sekali Pak Bejo dan Pak Muklas atas kesempatan ini. Kita bisa sharing knowledge, kita bisa tukar pikiran, karena kadang-kadang pendapat atau tukar pikiran itu menambah wawasan kita, terutama adik-adik yang masih kuliah. Kadang-kadang arah tujuan karirnya belum dapat. Itu perlu diluruskan dan perlu di guidance agar nanti tidak salah pilih jurusan, mau maju susah, mau mundur juga udah tanggung. Itu lebih baik.
Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Saya sendiri bukan pengajar ya, jadi apa adanya based on pengalaman. Jadi apabila ada penyampaian yang kurang pas atau terlalu cepat atau terlalu saya minta maaf. Dan berhubung materi kita juga harus singkat, jelas, padat, kira-kira inilah gambaran ekspor impor itu, dan inilah keterlibatan dari teman-teman sastra Inggris di bidang ini. Jadi peluangnya secara peluang besar, secara finansial gaji lumayan tinggi, kita bisa berkarir atau kita bisa bersaing di dunia bahkan di gaji level posisi Departemen Ekspor Impor itu gaji paling stabil atau lumayan tinggi dibandingkan dengan departemen lain. Bahkan karena kita alami kalau untuk bocoran boleh, tergantung di industri mana kita ekspor impor tersebut. Misalnya begini, kalau kita Departemen Ekspor Impor di yang paling tinggi rate-nya itu apabila kita di departemen di divisi ekspor impor tapi industrinya di oil and gas, itu rate-nya itu di atas 30 juta. Itu pemula atau di industri project kontraktor atau kontraktor migas atau EPC, baru di dunia otomotif, baru di dunia ada namanya shipping line, ada di berbagai forwarder, ada di sebenarnya sangat banyak sekali industri yang ada tersebut. Hanya saja kadang-kadang di industri mana kita berkarir di bidang tersebut. Tapi overall Departemen Eksim ini sangat dibutuhkan dan sangat bagus karirnya, dan di segi semuanya juga lebih bagus lah. Itu pengalaman saya. Oke, terima kasih Pak Lubis. Kata-katanya sangat memberikan kita wawasan luas ya. Informasi bertambah bahasa Inggris, tapi yang terkait dengan bahasa Inggris, apalagi nanti peluang lulusan dari sastra Inggris. Berikut Pak Bejo, silakan Pak Bejo sebagai kata penutup dan mengakhiri pertemuan. Silakan Pak Bejo. Baik ya, terima kasih Pak Muklas. Thank you. Sebenarnya bukan tutupnya tuh nanti mungkin foto bersama sepertinya ya, Mr. Lubis. Mr. Lubis bisa di stop sharing mungkin nanti ya, atau di stop sharing Pak. Oke. Yeah. Okay, first of all, I would like to say thank you for Mr. Lubis ya. Mr. Lubis itu sebelumnya memang pernah menawarkan pelatihan buat mahasiswa STIBA IC selama 7 hari gratis ya. Namun ya, saat itu memang perkuliahan sedang berjalan. Saat itu juga Mr. Lubis di free ambil cuti ya, itu dedikasi beliau untuk STIBA IC, hingga saat itu juga belum saya approve ya, tapi akhirnya saya hubungi untuk memberikan webinar 1 jam aja. Tapi bagaimana caranya? 7 hari itu dirangkum menjadi 1 jam, singkat, padat, dan jelas. Nah, akhirnya pusing dia, bagaimana caranya ini? 7 hari dan 1 jam. Tapi akhirnya ya itulah yang disampaikan tadi. Tapi bukan berarti tidak lengkap. Suatu saat mungkin ketika mahasiswa ini ingin mengadakan lagi terkait dengan ekspertasi beliau ya, silakan hubungi saya atau Pak Muklas, dan saya harap Mr. Muklis tidak menolak ya, Mr. Lubis ya. Siap Pak Bejo. Siap ya Mr. Lubis ya. Siap ya. Alhamdulillah ya, itu bentuk dedikasi Lubis terhadap STIBA IC. And I also thank you very much for all the students who have been here for participating the 1 hour seminar, yang sudah mengikuti Zoom ini selama 1 jam ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan juga ada hasilnya ya setelah ini. Terutama beberapa dari mahasiswa ini kan sudah banyak yang tahu tentang ekspor impor ternyata ya. Nah,
Dan bagi teman-teman yang lain juga mungkin bisa dapat pengetahuan ya, siapa tahu ya, who knows someday you are in export import department. Nah, baik, saya minta Pak Muklas untuk selfie fotonya Pak Muklas ya, silakan bisa diambil. Dan mohon mungkin beberapa mahasiswa yang masih berupa foto, silakan diaktifkan dulu videonya supaya bisa sambil bergaya ya. Boleh tangannya di dagu, di kepala atau di hidungnya, silakan suka-suka ya, sesuai dengan gaya masing-masing. Oke, silakan. Silakan Pak Muklas. Ada 3 halaman ya Pak ya. Jadi nanti sesi pertama ya. Silakan yang belum nyala dinyalakan dulu. Silakan. Oke. Sebentar. Ini untuk yang slide pertama dulu, 1. Oke, tunggu bentar. Nanti saya kirim ke mahasiswa ya. Mahasiswa. Slide yang kedua, sebentar. Slide yang kedua. Oke. Ya. Sekarang slide yang ketiga. Oke. Terima kasih. Sudah selesai semua pengambilan sesi foto, menandakan akhir pertemuan kita ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan pastikan sudah mengisi absensi, karena 10 menit setelah acara ini usai, absensi tersebut akan kami log, dan segera kami akan buatkan e-certificate atas kegiatan ini. Kami akhiri, saya Mukhlasul Fasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Pak Bejo, dan terima kasih Pak Budi. Salam kenal dari kami dan adik-adik teman-teman kita semua. Welcome. Minal aidin, mohon maaf. Bye. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh.